Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Lembaga Belajar Haus Cita Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang kami hormati segenap panitia penyelenggara lomba. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa mendapatkan anugerah terindahnya berupa nikmat sehat serta nikmat iman dalam menjalankan aktivitas kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dia telah memberikan pengetahuan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan, saya Nabila Nur Saulia, perwakilan dari Madrasah Aliyah Arsyad Islamic School. Dalam hal ini akan berpidato dengan judul Meneladani Budi Pekerti dan Akhlakul Karimah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya peringatan tanpa arti. Yang harus kita pahami, setiap peringatan ini diselenggarakan pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Disinilah menjadi saat yang tepat untuk kembali meresapi dan meneladani akhlak Nabi. Untuk kemudian bersama-sama menekankan pentingnya dakwah yang santun, damai mendamaikan, dan dilandasi penghargaan terhadap sesama, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keindahan akhlak beliau yang bisa kita ketahui dari Al-Quran dan hadis bukan hanya contoh yang harus kita lihat dan kita tonton saja. Tapi, akhlak beliau wajib kita tiru dan diikuti setiap kita yang mengaku bahwa kita umat Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus kepada umatku untuk menyempurnakan akhlak mulia." Dari hadis tersebut, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah agar bisa menyempurnakan akhlak manusia. Kita melihat sendiri selama beberapa tahun terakhir, orang begitu mudah mencaci maki dan menyerang sesama hanya karena perbedaan pendapat. Dari sini, kita tahu bahwa akhlak, norma, dan etika berkomunikasi seakan-akan hilang begitu saja, tergusur oleh emosi, amarah, dan kebencian yang dikobarkan. Di tengah persoalan tersebut, akhlak mulia Nabi Muhammad SAW baik dalam berinteraksi dengan sesama maupun dalam berdakwah adalah rujukan utama bagi kita untuk kembali menumbuhkan nilai-nilai kesantunan, kasih sayang, dan penghormatan kepada sesama. Kaum muslimin rahimakumullah, percuma kita setiap hari sholat 5 waktu kalau kita masih suka menyakiti hati tetangga. Percuma kita berpuasa bila lisan kita masih suka menghina teman kita. Dan sangatlah sia-sia seluruh ibadah mahdoh kita bila hubungan kita dengan sesama muslim tidaklah akur. Rasulullah SAW sangat baik kepada sahabat-sahabatnya. Nabi kita sangat akur kepada tetangga-tetangganya, bahkan terhadap orang kafir pun beliau memperlakukan mereka dengan sangat baik. Dari hal-hal tersebut, hendaklah menjadi pelajaran buat kita, bahwa ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa, tapi hubungan antar sesama manusia juga merupakan suatu bentuk ibadah. Bila kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka hendaklah kita menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan berharap orang lain mencontoh kita bila kita tidak melakukan apa yang kita bicarakan. Bila ingin dihormati, maka kita harus belajar menghormati orang lain. Dan bila ingin didengar, maka tindak tanduk kita harus sesuai dengan omongan kita.
karena mustahil untuk dicontoh bila kita tidak mencontohkan perilaku kita. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berharap kepada Allah untuk menjadi umat yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW ini teladan dalam kehidupan kita. Catatan sejarah yang merekam bagaimana akhlak dan karakteristik dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sumber keteladanan yang takkan pernah habis untuk digali dan dipelajari. Bagaimana sikap, perilaku, strategi dakwah, maupun kepemimpinan beliau selama menyampaikan ajaran Islam, ibarat mata air yang takkan pernah kering, yang akan selalu mengalirkan inspirasi bagi kita dalam menjalankan ajaran Islam serta menciptakan kedamaian di dunia. Demikian pidato Maulid Nabi Muhammad SAW saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.